Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Ripan. Kali ini Mang Ripan ada sebuah cerita baru. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol like, subscribe, dan juga share video ini. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan tak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kang Mirza duduk di bangku kayu usang yang terletak di depan warung sotonya. Matahari sudah mulai tenggelam, meninggalkan warna oranye kemerahan di langit. Udara sore itu tidak membawa angin segar bagi pria parubaya ini. Dia hanya bisa menghela napas panjang saat melihat meja-meja kosong di dalam warungnya. Tidak ada seorang pun yang datang hari ini, lagi-lagi tidak ada sama sekali. Sudah hampir 2 bulan dia menjalankan usaha warung soto ini, namun hasilnya jauh dari harapan. Pelanggan yang datang bisa dihitung dengan jari, bahkan beberapa di antaranya hanya sekedar mampir untuk membeli air mineral. Warung soto milik Kang Mirza terletak di pinggiran kota kecil bernama Cilincing. Kota ini tidak terlalu ramai, tapi juga bukan daerah mati. Di sepanjang jalan raya yang dilewati truk-truk besar menuju pelabuhan, banyak warung-warung lain berdiri. Namun entah kenapa, warung milik Kang Mirza selalu sepi pembeli. Padahal dia telah mencoba segala cara, menawarkan harga murah, menambahkan menu baru, bahkan memberikan bonus minuman gratis kepada pelanggan pertama setiap hari. Tapi semuanya sia-sia, dagangannya tetap saja tidak laku. Sementara di belakang warung, Bu Sari, istri dari Kang Mirza, sedang menyusun piring-piring kotor hasil sisa makan siang mereka sendiri. Sementara Nisa, anak sematawayang mereka, yang masih berusia 10 tahun, sedang asik bermain boneka di sudut ruangan. Keluarga kecil ini hidup sederhana, bahkan boleh dibilang serba pas-pasan. Sejak Kang Mirza memutuskan untuk membuka warung soto, pengeluaran keluarga semakin membengkak. Uang tabungan mereka perlahan habis untuk membeli bahan-bahan masakan, renovasi warung, dan kebutuhan sehari-hari. Namun pendapatan yang didapat nyaris tidak cukup untuk menutup itu semua. "Pak, kalau begini terus, kita nggak akan bisa bertahan, Pak," kata Bu Sari suatu malam ketika mereka duduk bersama di meja makan. Nada suaranya lembut tapi penuh kekhawatiran. "Mungkin kita harus cari solusi lain, Pak." "Aku tahu, Bu," jawab Kang Mirza dengan nada berat. Matanya tertunduk, tidak sanggup menatap wajah istrinya. "Tapi aku sudah coba segala macam cara, Bu. Aku nggak tahu lagi apa yang harus kulakukan." Singkat waktu, keesokan harinya, Kang Mirza memutuskan untuk pergi ke pasar malam yang biasa digelar di alun-alun kota. Pasar malam ini adalah tempat berkumpulnya pedagang tradisional, penjual makanan kaki lima, hingga para dukun dan juga paranormal. Dia berharap bisa menemukan sesuatu, entah itu ramuan, mantra, atau apapun yang bisa membantu meningkatkan omset dagangannya. Meskipun awalnya ragu-ragu, tekanan ekonomi membuatnya merasa putus asa. Dia harus melakukan sesuatu, meskipun itu terdengar tidak masuk akal. Saat tiba di pasar malam, suasana begitu ramai. Lampu-lampu neon berwarna-warni bersinar terang di atas kepala. Bau rempah-rempah, gorengan, dan kue-kue tradisional menguar di udara. Orang-orang hilir mudik, ada yang menawarkan barang dagangan, ada yang sekedar berjalan-jalan. Kang Mirza menyusuri barisan kios satu persatu, mencari sesuatu yang mungkin bisa membantunya. Namun hatinya belum menemukan jawaban. Hingga tiba-tiba sebuah tenda kecil menarik perhatiannya. Tenda ini berada agak terpisah dari keramaian dengan lampu kuning redup yang menyala di bagian depan. Sebuah spanduk kusam bertuliskan Ki Ronggo, ahli spiritual, tergantung di pintu masuk. Kang Mirza berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang aneh dari tenda tersebut. Suasana di sekitarnya begitu sunyi, kontras dengan keriuhan pasar malam di sekelilingnya. Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Dia pun melangkah masuk ke dalam tenda. Dan di dalam, suasana semakin mencekam. Udara terasa dingin, meskipun tidak ada angin yang berembus. Seorang pria tua duduk di kursi kayu, mengenakan jubah hitam yang terlihat kusam. Wajahnya tertutup bayangan karena lampu di atasnya sangat redup. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Ronggo, seorang dukun yang terkenal di kalangan orang-orang yang putus asa.
Kamu datang ke sini karena ada masalah kan? Tanya Kironggo dengan suara yang berat dan dalam. Matanya yang tajam menatap Kang Mirza seolah bisa membaca pikirannya. Kang Mirza terkejut. Iya mbah, saya punya warung soto, tapi dagangan saya selalu sepi. Saya sudah coba segala macam cara, tapi tetap saja tidak ada hasil mbah. Kironggo tersenyum tipis. Aku tahu apa yang kamu butuhkan. Ada satu cara yang bisa membuat daganganmu laris manis dalam waktu singkat. Tapi itu ada syaratnya. Apa syaratnya mbah? Tanya Kang Mirza dengan nada penasaran. Kironggo diam sejenak seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu dia mengeluarkan sebuah benda dari balik jubahnya. Itu adalah seutas tali putih yang tampak kotor dan kusut. Lihat ini. Ini adalah tali pocong. Jika kamu mau menggunakan pesugihan ini, daganganmu akan laris manis. Tapi ingat, akan ada konsekuensinya, katanya dengan nada serius. Kang Mirza mengernyitkan dahi. Konsekuensi apa mbah? Kironggo tersenyum misterius. Nanti kamu akan tahu. Yang jelas, kamu harus patuh pada perjanjian ini. Jika tidak, maka akibatnya akan fatal. Kang Mirza ragu-ragu, pikirannya dipenuhi oleh pertimbangan. Di satu sisi, dia ingin meningkatkan omset dagangannya agar keluarganya bisa hidup lebih baik. Sementara di sisi lain, dia merasa takut dengan hal-hal gaib yang tidak dia pahami. Namun tekanan ekonomi membuatnya akhirnya mengambil keputusan. Baiklah mbah, saya setuju. Kironggo tersenyum puas. Bagus, kita akan melakukan ritualnya malam ini juga. Malam itu pun, Kang Mirza dibawa ke sebuah tempat terpencil di pinggir hutan. Kironggo membawa lilin-lilin hitam, dupa, dan beberapa benda lain yang tidak dia kenali. Ritual dimulai dengan Kironggo membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Kang Mirza. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka, seperti bisikan dan jeritan yang samar. Lilin-lilin itu menyala dengan api yang biru, menciptakan atmosfer yang semakin mencekam. Dan di tengah ritual, Kironggo memberikan tali pocong kepada Kang Mirza. Simpan baik-baik benda ini. Jangan pernah membuangnya atau memberikannya kepada orang lain. Ini adalah simbol perjanjianmu denganku. Kang Mirza menerima tali pocong dengan tangan gemetar. Dia merasakan aura dingin yang menyelimuti tubuhnya saat menyentuh benda itu. Namun, dia berusaha menenangkan dirinya. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, mbah? Tanyanya pada Kironggo. Kembalilah ke warungmu dan jalankan usahamu seperti biasanya. Efeknya akan segera terasa, jawab Kironggo. Dan setelah ritual selesai, Kang Mirza pun pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tidak yakin apakah keputusannya benar atau salah. Namun dia berharap pesugihan ini benar-benar bisa membantu keluarganya. Tanpa dia sadari, keputusan ini akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. Dan singkat waktu, hari pun sudah berganti. Pagi itu, Kang Mirza bangun dengan perasaan yang berbeda. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun udara segar membawa semangat baru ke dalam dirinya. Dia meraih tali pocong yang dia simpan di bawah bantal semalam, memastikan bahwa benda itu masih ada di tempatnya. Ada sesuatu yang aneh tentang tali itu. Rasanya dingin saat disentuh, bahkan lebih dingin daripada malam sebelumnya. Namun Kang Mirza mencoba tidak memikirkannya terlalu lama. Hari ini adalah hari pertama setelah ritual pesugihan, dan dia ingin melihat apakah janji Kironggo benar-benar akan terwujud. Dan ketika dia membuka warung soto, suasana masih sepi seperti biasanya. Namun beberapa menit kemudian, pelanggan mulai berdatangan. Awalnya hanya 1 atau 2 orang, tetapi jumlahnya terus bertambah hingga warung kecil itu dipenuhi oleh suara obrolan dan sendok yang beradu dengan mangkuk. Kang Mirza tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Selama berbulan-bulan, warungnya jarang dikunjungi, tapi hari ini dagangannya laris manis. Bahkan sebelum pukul 10 pagi, semua persediaan soto sudah habis. Dia harus menutup warung lebih awal karena tidak ada lagi bahan untuk dimasak. Sementara Bu Sari yang sedang membersihkan dapur juga terkejut melihat hasil hari itu. Pak, apa yang kamu lakukan, Pak? Kok tiba-tiba ramai begini? Tanyanya dengan nada penasaran.
Entahlah Bu, mungkin rezeki kita sudah datang, jawab Kang Mirza dengan senyum lebar. Tentu saja dia berbohong. Dia tidak berani memberitahu istrinya tentang pesugihan tali pocong yang dia jalani. Dia takut reaksinya tidak akan baik. Dan singkat waktu, beberapa hari kemudian, pola yang sama terus berulang. Warung soto Kang Mirza selalu penuh sesak dengan pelanggan. Bahkan banyak dari mereka yang rela mengantri hanya untuk mendapat semangkuk soto hangat. Dagangan yang sebelumnya hanya laku beberapa porsi sehari, kini habis dalam waktu 1 jam. Pendapatan harian meningkat dengan drastis dan uang yang masuk cukup untuk membeli bahan-bahan baru, membayar tagihan, serta memenuhi kebutuhan keluarga. Tentu saja perubahan ini membawa dampak besar pada kehidupan keluarga Kang Mirza. Dia akhirnya bisa membeli barang-barang baru untuk rumah seperti televisi layar datar dan lemari es yang lebih besar. Sementara Nisa, anak sematawayang mereka, juga bisa masuk ke sekolah swasta yang lebih baik. Sebelumnya, biaya pendidikan menjadi kendala utama bagi keluarga ini. Namun sekarang semuanya tampak berjalan dengan lancar. Bu Sari pun terlihat lebih ceria. Wajah-wajah cemas yang sering menghiasi rumah mereka perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh tawa dan juga kebahagiaan. Namun di balik kesuksesan yang tiba-tiba ini, ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari setelah omset dagangan meningkat, Kang Mirza mulai merasakan fenomena-fenomena aneh di sekitar warung dan juga rumahnya. Awalnya, hal-hal tersebut terlihat sepele, seperti suara-suara langkah kaki di malam hari, meskipun tidak ada orang di luar. Suara itu terdengar samar-samar, seolah-olah ada seseorang berjalan mondar-mandir di dekat pintu warung. Pada awalnya, Kang Mirza mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin itu hanya angin atau suara tikus-tikus yang berkeliaran di atap. Namun fenomena-fenomena lain muncul lagi. Suatu malam, saat dia sedang duduk di kursi depan warung, Kang Mirza melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Bayangan itu terlihat cepat dan kabur, seperti asap yang tertiup angin. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di hatinya. Namun dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi atau kelelahan karena bekerja seharian. Fenomena aneh lainnya adalah aroma busuk yang tidak bisa dijelaskan. Bau itu kadang-kadang tercium di dalam warung, terutama di malam hari. Aromanya mirip dengan bau bangkai yang sudah membusuk, membuat Kang Mirza kadang merasa mual. Dia mencoba mencari sumbernya, namun tidak pernah menemukan apapun. Bau itu datang dan pergi begitu saja, tanpa pola yang jelas. Dan bahkan penampakan pertama terjadi pada malam yang gelap dan hening. Saat itu, Nisa sedang bermain boneka di depan pintu warung. Tiba-tiba dia berhenti dan menatap lurus ke arah pintu. "Ada ibu berbaju putih di sana," katanya dengan suara pelan. Kang Mirza yang sedang duduk di dalam warung langsung tersentak. "Di mana, Nak? Siapa?" tanyanya sambil berdiri. Nisa menunjuk ke pintu. "Di sana, Pak. Dia berdiri di depan pintu." Kang Mirza buru-buru keluar, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan malam yang menyelimuti sekeliling warung. "Tidak ada siapa-siapa, Nak. Mungkin kamu hanya lelah kali," katanya meskipun dalam hati dia merasa tidak yakin. Namun kejadian itu tidak berhenti sampai di situ. Malam-malam berikutnya, Nisa terus melaporkan bahwa dia melihat wanita berbaju putih di sekitar warung. Kadang-kadang wanita itu duduk di atas kursi kosong, kadang-kadang berdiri di dekat pohon besar di halaman. Namun, ketika Kang Mirza atau Bu Sari mencoba melihatnya, wanita itu selalu lenyap begitu saja. Bu Sari mulai merasa curiga. Dia memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di warung dan rumah mereka. Kesuksesan yang tiba-tiba, fenomena aneh, serta penambakan-penambakan yang dilaporkan oleh Nisa membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Suatu malam, setelah Nisa tidur, dia duduk bersama Kang Mirza di ruang tamu. "Pak, aku merasa ada yang aneh belakangan ini, Pak. Kenapa tiba-tiba warungmu ramai dan kenapa ada hal-hal aneh yang terjadi?" kata Bu Sari dengan nada khawatir. Kang Mirza terdiam sejenak. Dia tahu bahwa istrinya mulai curiga, tapi dia tidak ingin mengungkapkan kebenaran. "Aku juga nggak tahu, Bu. Mungkin cuma kebetulan aja. Rezeki kita memang lagi bagus."
Tapi Pak, aku gak percaya itu cuma kebetulan. Apa kamu melakukan sesuatu yang gak wajar? Jangan-jangan kamu pakai pesugihan atau dukun, kata Bu Sari dengan nada tegas. Mendengar itu, Kang Mirza merasa panik. Dia tidak ingin Bu Sari mengetahui tentang tali pocong. Jangan bicara ngawur, Bu. Aku gak ngapa-ngapain. Kamu jangan mikir aneh-aneh ya. Bu Sari menatap suaminya dengan penuh keraguan. Dia tahu bahwa Kang Mirza sedang menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak bisa memaksa suaminya untuk bicara. Akhirnya dia hanya menghela napas panjang dan beranjak ke kamar tidur. Malam itu, Kang Mirza tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan kecurigaan istrinya dan fenomena-fenomena aneh yang terjadi. Dia meraih tali pocong dari bawah bantal dan memperhatikannya dengan seksama. Tali itu terasa semakin dingin, bahkan seolah-olah ada denyut halus yang terasa saat dia menyentuhnya. Kang Mirza mulai merasa was-was. Apakah kesuksesan yang dia dapatkan ini benar-benar layak untuk dibayar dengan semua keanehan ini? Namun di tengah kekhawatiran itu, dia juga tidak bisa menyangkal bahwa pesugihan ini telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Warungnya laris manis, keluarganya bisa hidup lebih layak, dan semua masalah ekonomi yang sebelumnya mengantuinya perlahan-lahan menghilang. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa fenomena-fenomena aneh itu hanyalah efek samping dari pesugihan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun dalam hati yang terdalam, Kang Mirza mulai merasakan firasat buruk. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan juga lebih gelap yang sedang mengintai di balik kesuksesan ini. Sesuatu yang tidak bisa dia hindari bahkan jika dia mencoba. Singkat cerita, Kang Mirza mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan tali pocong. Awalnya dia hanya menganggap fenomena aneh di sekitar warung sebagai kejadian biasa, mungkin karena kelelahan atau imajinasi yang terlalu aktif. Namun semakin hari, tali itu semakin menunjukkan sifatnya yang misterius dan juga mengancam. Suatu pagi, saat dia hendak membuka warung, Kang Mirza mendapati tali pocong yang semalam dia simpan di bawah bantal ternyata telah berpindah tempat. Dia menemukannya tergeletak di atas meja dapur, meskipun dia yakin tidak pernah memindahkannya. Pada malam-malam berikutnya, tali itu mulai menunjukkan perilaku yang lebih aneh. Kadang-kadang, tali itu tampaknya bergoyang sendiri, meskipun tidak ada angin yang berembus. Di lain waktu, tali itu lenyap begitu saja dari tempatnya, membuat Kang Mirza panik mencarinya, hingga akhirnya ditemukan di tempat yang tidak terduga, seperti di dalam panci kosong atau di bawah kasur. Setiap kali dia menyentuh tali itu, suhu tubuhnya langsung terasa dingin, seolah-olah ada aura kematian yang menyelimutinya. Tidak hanya tali itu yang mulai menunjukkan gejala aneh, warung Kang Mirza juga mulai dipenuhi oleh kehadiran makhluk goib yang tidak kasat mata. Pelanggan-pelanggan setia mulai melaporkan hal-hal aneh yang mereka rasakan saat makan di warung. Beberapa mengeluhkan rasa tidak nyaman, seperti ada yang mengamati mereka dari belakang. Yang lainnya merasa ada sentuhan dingin di pundak mereka, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Bahkan beberapa pelanggan mengaku melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut ruangan. "Pak, maaf, apa gak ada yang aneh di warung ini?" tanya salah satu pelanggan setia yang bernama Pak Darto suatu sore hari. "Aku sering merasa ada yang mengamati aku dari belakang, Pak. Rasanya gak enak banget." Kang Mirza tersenyum gugup mencoba menenangkan pelanggannya. Mungkin cuma perasaan aja kali, Pak. Mungkin bapaknya lagi lelah kali." Namun dalam hati, Kang Mirza mulai merasa cemas. Dia mulai menyadari bahwa pesugihan tali pocong bukan sekedar ritual biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang sedang terjadi di balik kesuksesannya. Fenomena-fenomena aneh ini bukan hanya mengganggu keluarganya, tetapi juga mulai mempengaruhi usaha warungnya. Hingga pada suatu hari, kejadian mengerikan pertama terjadi pada malam yang sunyi. Salah satu pelanggan setia warung, seorang pria parubaya bernama Pak Joko, ditemukan tewas secara misterius di dekat warung. Tubuhnya terbaring di tanah dengan wajah pucat pasi, dan yang lebih mengerikan adalah bekas jeratan di lehernya yang tampak seperti bekas tali. Jeratan itu begitu dalam, hingga meninggalkan luka memar di kulitnya. Polisi yang datang ke lokasi tidak bisa menemukan petunjuk yang jelas tentang penyebab kematian tersebut.
Sontak berita kematian Pak Joko menyebar dengan cepat di sekitar kampung itu. Banyak orang mulai menghindari warung Kang Mirza, meskipun sebelumnya mereka adalah pelanggan setia. Bahkan beberapa orang mulai membicarakan bahwa warung itu telah dikutuk atau ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Dagangan Kang Mirza yang awalnya laris manis pun mulai menurun drastis. Hanya segelintir pelanggan yang masih nekat datang, namun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan sebelumnya. Kang Mirza merasa panik. Dia mencoba mencari Ki Ronggo untuk meminta penjelasan, tapi dukun itu sudah menghilang tanpa jejak. Tenda di pasar malam tempat dia bertemu dengan Ki Ronggo sebelumnya kini kosong, bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa pernah ada seseorang tinggal di sana. Kang Mirza mendatangi beberapa paranormal lain untuk meminta bantuan, namun mereka semua menolak untuk terlibat. Beberapa di antaranya bahkan memberikan peringatan agar Kang Mirza segera menyingkirkan tali pocong dari rumahnya jika tidak ingin celaka. Maaf, aku gak bisa bantu kamu. Pesugihan tali pocong itu bukan main-main. Kalau kamu gak hati-hati, nyawamu bisa jadi taruhannya, kata salah satu paranormal yang dia temui. Sontak saja, peringatan itu membuat Kang Mirza semakin gelisah. Dia mulai merasa bahwa kesuksesan yang dia dapatkan selama ini hanyalah ilusi yang dibayar dengan harga yang mahal. Malam-malam berikutnya, dia mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang-ulang. Dalam mimpi itu, dia melihat sosok pocong berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan mata kosong. Sosok itu tidak berbicara, hanya diam sambil memperlihatkan senyum mengerikan yang membuat Kang Mirza terbangun dengan napas tersengal-sengal. Suatu malam, ketika dia sedang duduk sendirian di depan warung, sosok pocong itu benar-benar muncul di hadapannya. Kali ini bukan dalam mimpi, melainkan dalam kenyataan. Pocong itu berdiri di bawah pohon besar di halaman warung, dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Tubuhnya dibungkus kain kafan putih yang kotor dan kakinya terikat erat oleh sebuah tali. Kang Mirza tidak bisa bergerak, tubuhnya seolah lumpuh karena ketakutan. Kamu, suara pocong itu terdengar serak dan berat, seperti suara yang berasal dari dasar jurang. Kamu harus membayar utangmu. Utang apa? Tanya Kang Mirza dengan suara gemetar. Utangmu kepada tali pocong. Kamu sudah menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan kesuksesan. Sekarang kamu harus membayarnya, jawab pocong itu. Bayar bagaimana? Tanya Kang Mirza, meskipun dia sudah memiliki firasat buruk tentang jawaban pocong itu. Dengan nyawa. Setiap tahun, 1 nyawa harus dikorbankan untuk mempertahankan kesuksesanmu, kata pocong itu dengan nada dingin. Kang Mirza terdiam, tubuhnya gemetar hebat dan keringat dingin membasahi wajahnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatap pocong itu dengan mata penuh ketakutan. Sebelum dia sempat bertanya lebih lanjut, pocong itu lenyap begitu saja, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Malam itu, Kang Mirza tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan ancaman pocong itu. Apakah dia benar-benar harus membayar dengan nyawa? Dan jika iya, nyawa siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran, terutama tentang keselamatan keluarganya. Nisa, anak semata wayangnya, dan Bu Sari, istrinya, adalah orang-orang terdekatnya. Dia tidak bisa membayangkan jika salah satu dari mereka menjadi korban kutukan ini. Namun meskipun dia ingin melepaskan tali pocong, dia merasa tidak bisa. Tali itu seolah memiliki daya tarik magis yang membuatnya sulit dilepaskan. Setiap kali dia mencoba membuangnya, tali itu selalu kembali ke tempatnya semula. Kang Mirza merasa terjebak dalam lingkaran kutukan yang tidak bisa dia hindari. Malam itu, Kang Mirza memutuskan untuk mencari cara lain untuk melawan kutukan ini. Dia mulai membaca buku-buku tentang ilmu spiritual dan mencari dukun-dukun lain yang mungkin bisa membantunya. Namun dalam hati, dia tahu bahwa dia sedang bermain dengan api. Kutukan tali pocong tidak akan mudah dilepaskan dan konsekuensinya pasti akan lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Singkat waktu, Kang Mirza tetap tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata pocong yang muncul di hadapannya beberapa hari lalu. Setiap tahun, 1 nyawa harus dikorbankan untuk mempertahankan kesuksesanmu.
Kalimat itu terus terngiang-ngiang dalam benaknya seperti mantra yang tidak kunjung berhenti menghantui. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ilusi. Tetapi hatinya tahu bahwa kutukan itu sangat nyata. Tali pocong yang dia simpan di bawah bantal mulai terasa semakin dingin, seperti membawa aura kematian yang semakin dekat. Namun yang paling membuat Kang Mirza cemas adalah perubahan yang mulai terjadi pada Nisa, anak semata wayangnya. Yakni beberapa hari setelah pertemuannya dengan pocong, Nisa mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Gadis kecil itu sering terlihat berbicara sendiri, seolah-olah ada seseorang di sampingnya yang tidak terlihat. Ketika ditanya siapa yang dia ajak bicara, Nisa hanya tersenyum dan menjawab, "Teman baru aku, Pak." Sementara Bu Sari mulai merasa khawatir. "Dok, jangan main-main sendirian begitu, Dok. Kamu gak boleh bermain sama orang asing," katanya suatu sore saat melihat putrinya tertawa-tawa di halaman belakang rumah. "Tapi dia bukan orang asing, Bu," jawab Nisa dengan polos. "Dia baik, dia bilang mau main sama aku." Bu Sari langsung menoleh ke arah Kang Mirza yang sedang duduk di kursi depan warung. "Pak, kamu lihat ini, ada sesuatu yang aneh dengan Nisa, Pak." Kang Mirza hanya bisa diam. Dia tahu bahwa fenomena ini terkait dengan tali pocong, tapi dia tidak bisa memberitahu istrinya tentang kutukan itu. Dia mencoba menenangkan Bu Sari dengan berkata, "Mungkin cuma imajinasinya saja, Bu. Anak kecil kan suka punya teman imajiner." Namun dalam hati, Kang Mirza merasa takut. Dia mulai menyadari bahwa Nisa mungkin menjadi target berikutnya dari kutukan tali pocong. Setiap kali dia melihat putrinya berbicara dengan teman imajinernya, tubuhnya gemetar karena ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan jika Nisa harus menjadi korban pembayaran untuk kesuksesan yang telah dia dapatkan. Kang Mirza mencoba segala cara untuk melawan kutukan itu. Dia mendatangi beberapa dukun terkenal di daerah sekitarnya, berharap mereka bisa menolongnya. Namun semua upaya selalu gagal. Beberapa dukun bahkan menolak untuk membantunya setelah mendengar bahwa dia menggunakan pesugihan tali pocong. Salah satu dukun tua yang dia temui berkata dengan nada serius, "Pesugihan ini terlalu kuat, bahkan aku pun tidak bisa melawannya. Jika kamu ingin selamat, tinggalkan tali pocong itu sekarang juga." Namun Kang Mirza tahu bahwa meninggalkan tali pocong bukanlah solusi. Setiap kali dia mencoba membuangnya, tali itu selalu kembali ke tempatnya semula, seolah-olah benda itu memiliki kehidupan sendiri dan tidak akan pernah melepaskan pemiliknya begitu saja. Malam-malam berikutnya, Kang Mirza mulai mengalami mimpi buruk yang lebih intens. Dalam mimpi-mimpi itu, dia melihat sosok pocong berdiri di atas tubuh Nisa yang terbaring dengan lemah. Pocong itu menatapnya dengan mata yang kosong, seolah-olah mengatakan bahwa waktunya telah tiba. Mimpi-mimpi itu membuat Kang Mirza semakin gelisah. Dia mulai mengunci pintu rumahnya setiap malam, memastikan bahwa tidak ada makhluk gaib yang bisa masuk. Namun dia tahu bahwa langkah-langkah fisik seperti itu tidak akan cukup untuk melindungi keluarganya. Hari-hari berlalu dan ulang tahun Nisa semakin dekat. Kang Mirza berusaha keras untuk bersikap biasa di depan keluarganya. Meskipun hatinya dipenuhi oleh rasa takut, dia tahu bahwa malam ulang tahun Nisa adalah batas waktu bagi pocong untuk datang mengambil korban. Dia mencoba mencari cara lain untuk melindungi putrinya, namun semuanya terasa sia-sia. Akhirnya, malam ulang tahun Nisa pun tiba. Keluarga kecil itu merayakan acara sederhana di rumah. Bu Sari membuat kue ulang tahun dan Nisa tampak bahagia menerima hadiah-hadiah kecil dari orang tuanya. Namun Kang Mirza tidak bisa menikmati momen itu. Matanya terus memerhatikan setiap sudut ruangan, waspada terhadap kemungkinan kedatangan pocong. Dan saat jarum jam menunjukkan waktu tengah malam, suasana tiba-tiba berubah. Udara di dalam rumah terasa begitu dingin, meskipun tidak ada angin yang berembus. Lampu-lampu di ruangan mulai berkedip-kedip, dan bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Nisa yang sedang bermain dengan bonekanya, tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah pintu. "Aku lihat dia lagi, Pak," katanya dengan suara pelan. Kang Mirza langsung berdiri, tubuhnya gemetar karena ketakutan. "Siapa, Nak? Siapa yang kamu lihat?" Sebelum Nisa sempat menjawab,
pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerpa wajah mereka dan sosok pocong muncul di ambang pintu. Tubuhnya dibungkus kain kafan putih yang sangat nampak kotor dan kakinya terikat erat oleh tali. Mata kosongnya menatap lurus ke Ranisa. "Kamu harus membayar utangmu," kata pocong itu dengan suara serak. Kang Mirza langsung berlari ke Ranisa, melindungi putrinya dengan tubuhnya. "Jangan sentuh dia," teriaknya dengan suara gemetar. Pocong itu tersenyum mengerikan. "Kalau kamu tidak mau dia yang membayar, maka kamu yang harus menggantikannya." Tanpa ragu-ragu, Kang Mirza maju selangkah ke depan. "Aku yang akan membayar, biarkan anakku hidup." Pocong itu terdiam sejenak, mempertimbangkan permintaan Kang Mirza, lalu dia pun mengangguk. "Baiklah, kamu yang akan menjadi korban pengganti." Sebelum Kang Mirza sempat bereaksi, pocong itu melompat ke arahnya. Tali pocong yang selama ini dia simpan tiba-tiba melayang ke udara dan melilit leher Kang Mirza. Tubuhnya terangkat dari tanah dan dia merasakan napasnya semakin sesak. Sementara itu, Busari dan Nisa berteriak histeris melihat kejadian itu, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dalam hitungan detik, tubuh Kang Mirza terkulai lemas dan pocong itu lenyap begitu saja, meninggalkan keheningan yang mencekam. Dan malam itu pun Kang Mirza sudah tidak bernyawa. Dan pada keesokan harinya, warung soto kembali sepi. Pelanggan-pelanggan yang sebelumnya ramai datang mulai menghindari tempat itu karena takut akan kutukan yang menghantui. Sementara Busari dan Nisa mencoba melanjutkan hidup mereka tanpa Kang Mirza. Namun bayang-bayang tragedi itu terus menghantui mereka. Sementara di dalam laci meja dapur, tali pocong masih tersimpan di sana, menunggu pemilik baru yang putus asa. Kutukan ini belum berakhir dan cerita ini akan terus berulang bagi siapapun yang berani menggunakan pesugihan tersebut. Tamat, cerita pun selesai. Dan begitulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Dan Mang Ripan mohon, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.